Enaknya kan itu. Hello everyone, welcome to Nato YouTube channel. Setelah tadi membahas tentang track dan MPOW, sekarang yang saya bahas adalah tentang Davam Property Indonesia Tbk using time frame-nya 4 jam. Ini kemarin masuk di dalam top gainer dengan kenaikan sekitar 25%. Istimewa ini kenaikannya. Ya, Davam ini kenaikannya cukup tinggi, 25%. Top gainer nomor 2 setelah Land. Land kemarin top gainer nomor 1 dengan kenaikan 28%. Videonya sudah saya bahas guys, di Land sudah saya bahas videonya. Yang ini baru saya bahas untuk Davam ini ya. Oke. So sebentar. Di higher degree yang lebih besar. Jadi di Land kemarin yang saya bahas ada satu diagonal di area diagonal. Ini yang membuat sahamnya, yang mengakibatkan sama seperti saya melihat tipenya sepertinya sama seperti Davam juga. Ini ada diagonal area, kemudian diimbangi dengan adanya divergent area. This will make secara Elliott ini adalah selesai di wave 5. Oke, complete di wave 5. Ini ada penurunan cukup tajam. Oke, cukup tajam. Kemudian so kita akan melihat kenaikannya ini bertipe apa nanti ya, bertipe apa. Oke. So let me see to saya bongkar dulu secara this one. Oke. Oke, starting pointnya di Mei, anggap aja Mei ya, bulan Mei 2018. Starting point Davam ini, starting point di situ hanya 3 swing up, 1, 2, 3, and then 1, 2, 3. Jadi dia bertipe, ini bukan bertipe impuls, tapi lebih ke korektif. Ya, dia bertipe korektif. Susah kalau kita bilang ini bertipe impuls guys, karena shallow-nya ini lihat di sini, dia shallow sekali dia. Kalau impuls itu enaknya gini. Nah, ini impuls. Wave 3, wave 4, wave 5. Ini impuls. Enak kan? Tidak ada begitu banyak shallow di sini. Shallow-nya di sini. Nah, ini shallow-nya. Tapi kalau lihat di sini, perhatikan di sini. Dia overlap terus. Kalau ini kita anggap sebagai wave 1, ini dia overlap ini. 1, 2, 3, 4-nya dia overlap di wave 1 kan. Makanya saya tidak bilang ini adalah bertipe impuls, tapi lebih ke 3 swing up ya, 3 swing up, 3. So, kalau 3 swing up, ada kemungkinan bahwa 3 swing up ini mengakibatkan, bisa dibilang this is the corrective ya, starting pointnya dia korektif, kemudian ini impuls
1 2 3 sampai di sini 4 ya. Bisa jatuh lagi dia guys, back to 50 lagi. Oke, coba saya gambar aja, perhatikan di harga ini peaknya 1 2, oke, and then ini wave 2, and then ini wave 3 sampai 50, lalu dilanjut dengan wave 3 bisa di sini juga tidak ada masalah. Ini 4. Ini wave 3 di sini juga tidak doesn't matter ya, karena wave 3 itu prinsipnya adalah dia the longest wave. Kalau kita lihat secara Elliott-nya, ini kan pendek, lebih pendek daripada yang ini, ya kan? Nah ini. So bagi saya DeFam property tidak bertipe bullish guys. Dia tidak bertipe bullish. Jadi kecenderungannya adalah dia saat ini mencari di mana letak wave 4. Complete area di wave 4 ada di mana? Nah, kita akan cari nanti ya. Kita akan cari. Yang jelas dia di sini adalah korektif. Tipenya korektif. So, let's starting to kita perbesar dulu. Back to harganya. Oke. Oke. This one. Untuk mencari wave 4 ini enggak begitu sulit guys. This area untuk wave 4. Ini adalah area untuk wave 4. Korektif. Jadi kalau teman-teman ingin buy DeFam karena dia dalam fase korektif ya, saran saya target di 494 atau di 554. Saya ragu dia akan ke 628 karena secara korektif ini bukan tipe impuls, dia bertipe korektif, maka dari di sini akan 3 swing low ya, 3 swing low. Dia bisa bertipe ABC, atau dia bertipe WXY. Nah ini. Seandainya bertipe ABC, maka bisa jadi dia bertipe seperti ini, 1 2 3 4 5. Jadi break daripada 16 ini, maka dia bertipe ini wave 3, ini wave 5. Tetap tipenya tetap korektif. Kemudian 3 swing low lagi. Setelah itu naik di 5 swing up. Bahkan bisa 3 swingnya ini mendekati harga bawah ini. Masih dalam 3 swing. Kemudian 5 up. Itu. Jadi yang common di wave 4 ini justru akan bertipe triangle. Ya, bertipe triangle. Yang common adalah tipenya ini di wave 4.
Kalau sudah bertipe ini ya careful saja, karena ini akan back lagi di 5 swing low lagi ke harga dasar sini untuk komplit di wave 5, dan ini pasti akan terjadi divergen, karena divergen akan ada divergen di area ini, dan akan ada divergen di area ini. Jadi harga 100 ini saya lebih cenderung dia di break nanti. Dalam jangka waktu panjang dia akan di break, akan ada divergen di area ini. Jadi sekali lagi saya tidak merekomendasikan untuk buy di DeFam, karena dia bertipe finding wave 4. Dia mencari wave 4 saat ini. Dimana kalau tak wave 4 ya, commonnya triangle akan terjadi di wave 4. Ini commonnya di situ akan terjadi wave 4 di DeFam. So kalau teman-teman sudah ada buy kemarin ya kan, bisa letakkan TP di 494, bisa letakkan TP di 494. Tapi secara Elliott saya melihat ini bukan bertipe bullish, tapi ini justru bertipe korektif mencari wave 4. Itu teman-teman, sedikit analisa tentang DeFam properti Indonesia Tbk. Untuk analisa yang lain silahkan komen di bawah ya, nanti akan kita bahas lagi, akan kita analisa untuk saham-saham yang menjadi request dari teman-teman sekalian. Have a nice day, bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.